Konstantinopel yang menurutnya terkategori kaum kafir zimmi, sehingga tidak layak untuk diperangi. Untuk itulah kita akan mulai membahas dari sudut pandang sejarah, kita juga akan membahas status penguasa Konstantinopel. Benarkah mereka adalah kaum kafir zimmi, ataukah Konstantinopel terkategori sebagai kaum kafir harbi filan? Kaum yang memang layak untuk diperangi. Kita akan sedikit membahas tentang perbedaan apa itu kafir zimmi dan kafir filan, serta membahas sedikit tentang hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait akan dibebaskannya kotanya Heraklius atau Konstantinopel. Kafir itu dibagi menjadi dua kategori, yaitu kafir zimmi dan kafir harbi. Kafir zimmi adalah merupakan orang non-muslim, yang dengan kaum muslimin hidup secara rukun dan damai. Golongan inilah yang wajib dilindungi oleh umat muslim. Sedangkan kafir harbi filan adalah dapat diartikan sebagai orang musyrik dan ahli kitab, yang boleh diperangi, atau semua orang kafir yang menampakkan permusuhan dan menyerang kaum muslimin. Orang kafir yang memerangi, membunuh, menyakiti kaum muslimin, harus dilawan dengan seimbang. Dari Abdullah bin Amr bin Ash, bahwa ketika kami duduk di sekeliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menulis, beliau ditanya, tentang kota manakah yang akan runtuh terlebih dahulu? Konstantinopel atau Roma? Rasulullah menjawab, kotanya Heraklius terlebih dahulu. Maksudnya Konstantinopel. Dalam sejarah Heraklius adalah penguasa dari Romawi Timur, atau lebih dikenal dengan Konstantinopel. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah apa salah Konstantinopel? Kenapa harus ditaklukkan? Sejak zaman Daulah Madinah, imperium besar kala itu adalah Romawi dan Persia, di mana yang dimaksud Romawi pada zaman itu lebih merujuk kepada Romawi Timur, yang kekuasaannya sudah sampai Jazirah Arab, sehingga kaum muslimin sering terjadi gesekan baik kecil maupun besar dengan mereka. Kita mungkin mengetahui beberapa peperangan kaum muslimin yang berperang melawan Romawi pada masa awal perkembangan Islam. Di antaranya adalah Perang Yarmuk, Perang Mu'tah, sampai pada peristiwa ekspedisi Perang Tabuk. Dan peperangan yang terjadi saat itu adalah perang antara kaum muslimin dengan kaum Kristen, yaitu Romawi Timur. Sehingga pertanyaan kenapa Konstantinopel harus ditaklukkan, maka sebenarnya sudah terjawab sendiri. Dengan adanya peristiwa kala itu, Konstantinopel tergolong kaum kafir harbi filan. Pada zaman itu kalau tidak menyerang, pasti akan diserang. Sehingga kenapa Konstantinopel harus ditaklukkan, karena kalau tidak ditaklukkan maka kaum muslimin akan ditaklukkan oleh Romawi Timur. Dengan demikian bukan masalah siapa yang menyerang lebih dahulu, namun lebih merujuk pada situasi di mana kalau kaum muslimin tidak melakukan perlawanan, maka kaum muslimin akan diserang oleh pasukan Romawi Timur. Sehingga pertanyaan apa salah Konstantinopel? Kenapa harus ditaklukkan? Maka dapat dipahami bahwa Konstantinopel adalah kaum kafir harbi filan. Lebih tegas lagi adalah dalam Islam, interaksi terhadap kaum kafir harbi filan hanyalah berperang. Kalau itu antar peradaban saling menaklukkan adalah hal yang wajar dan biasa terjadi. Sehingga Daulah Madinah yang kala itu masih berumur jagung, harus berhadapan dengan dua imperium besar, yaitu Sassanid atau Persia, dan peradaban Romawi Timur atau Konstantinopel. Artinya misi penaklukan Konstantinopel sangatlah wajar dilakukan. Selepas Sassanid atau peradaban Persia berhasil dibebaskan oleh pasukan kaum muslimin pada masa Umar bin Khattab. Karena untuk menegakkan keadilan di muka bumi, haruslah melumpuhkan dominasi Romawi Timur terlebih dahulu. Di mana kala itu keadilan di muka bumi sudah dikotori oleh pasukan Romawi Timur. Ambisi Romawi Timur di dunia Islam seiring berjalannya waktu, sejarah juga telah membuktikan bahwa bangsa Romawi Timur terus berambisi dalam menguasai wilayah-wilayah kaum muslimin. Gesekan baik kecil maupun besar sering terjadi. Puncaknya pada masa Kesultanan Seljuk, yaitu pada Pramban Serikat yang terjadi pada tahun 1071 Masehi. Di mana kala itu pasukan Romawi Timur menyerang pasukan Saljuk, di bawah pimpinan Aufar Sleng, yang kemudian berhasil dipermalukan oleh pasukan Saljuk dengan ditawannya Kaisar Romanos Diogenes. Sampai di sini dapat dipahami bahwa Romawi Timur atau Konstantinopel terkategori kaum kafir harbi filan, yaitu kaum kafir yang secara terang-terangan memusuhi umat Islam. Dan interaksi terhadap kaum kafir harbi filan cuma satu, yaitu perang. Karena dengan penguasa kaum kafir harbi filan ini, tidak bisa diajak berdamai. Namun perlu dipahami pula, gesekan ini terjadi dengan penguasa Romawi Timur, bukan dengan penduduknya yang tidak memusuhi kaum muslimin. Berbeda dengan kaum kafir harbi filan, interaksi kaum muslimin dengan penduduk setempat yang terkategori kaum kafir zimmi tidak boleh diperangi, dengan alasan apapun.
Bahkan kalau umat Islam memerangi kaum kafir zini, justru dilarang oleh syariat Islam itu sendiri. Pembebasan dalam Islam, berbeda dengan penjajahan kaum kufar. Banyak peristiwa dalam sejarah yang mencatat bahwa penduduk Romawi Timur sendiri minta perlindungan kepada penguasa Muslim. Karena terkenal dengan keadilannya. Artinya perang hanya terjadi kepada penguasa dan pasukan Romawi Timur saja. Sedangkan penduduknya yang tidak ikut terlibat tergolong sebagai ahlu zimah yang tidak boleh diperangi. Dalam Islam, sebelum terjadi pertempuran, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kaum muslimin. Ia bahkan kalau mereka mau jujur pihak kaum kufar sendiri, sudah paham. Setiap terjadi pembebasan, kaum muslimin selalu melakukan langkah perdamaian terlebih dahulu. Artinya, tidak langsung melakukan penyerangan begitu saja, seperti yang mereka gambarkan. Langkah awal yang dilakukan kaum muslimin adalah dengan menawarkan 3 hal terlebih dahulu. Yang pertama, mendakwakan Islam kepada mereka terlebih dahulu. Yang kedua, memberi mereka pilihan. Bayar jizyah dan memberi jaminan atas harta dan jiwa mereka. Yang ketiga, adalah pilihan terakhir, yaitu perang. Dan opsi terakhir ini adalah kondisi paling terpaksa, harus dilakukan. Karena kebanyakan kaum kufar akan memilih berperang, dikarenakan kesombongannya. Meskipun terjadi perang, kaum muslimin dilarang menyerang penduduk sipil. Dilarang merusak fasilitas umum. Dilarang mengganggu pendeta atau pemuka agama, dan syarat lain. Yang harus dipatuhi oleh pasukan, yang sedang melakukan misi pembebasan tersebut. Dengan demikian Konstantinopel harus ditaklukkan oleh kaum muslimin, karena mereka terkategori kaum kafir harbi filan. Yang dengan terang-terangan memusuhi umat Islam, sehingga penyerangan yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih adalah tindakan yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dibuktikannya setelah Konstantinopel jatuh ke tangan kaum muslimin, di mana Sultan Muhammad Al-Fatih tetap membiarkan penduduk lokal tetap berada dalam agama lamanya, yaitu Kristen, Yahudi, dan keyakinan lainnya. Bahkan Muhammad Al-Fatih sendiri menjamin kebebasan bagi mereka dalam beribadah. Membiarkan gereja berdiri dan memberikan keadilan yang sama kepada penduduk non-muslim. Ringkasnya pasca Konstantinopel dikuasai kaum muslimin, kehidupan di sana mengalami lonjakan drastis, khususnya dalam hal keadilan, pemerataan, kesejahteraan, serta penghidupan yang layak bagi penduduk Konstantinopel. Dan inilah realisasi Islam rahmat bagi seluruh alam, yang bisa dirasakan langsung, bukan hanya penduduk muslim. Namun penduduknya muslim pun ikut merasakan kemuliaan Islam ketika berkuasa. Terlebih perubahan sistem pemerintahan. Konstantinopel seperti kita ketahui bahwa sebelum dikuasai oleh kaum muslimin, Konstantinopel menggunakan sistem pemerintahan yang merujuk pada peradaban Romawi. Semenjak Islam berkuasa di sana, sejak itu pula telah terjadi pergantian sistem kehidupan, yaitu dari sistem Romawi berganti dengan sistem Islam. Artinya penduduk Konstantinopel kala itu diatur dengan aturan atau syariat Islam. Karena Utsmaniyah sendiri menerapkan hukum pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam. Fakta sejarah telah membuktikan, penduduk setempat kala itu tidak mempersoalkan. Tatkala mereka diatur dengan sistem pemerintahan Islam. Ringkasnya penduduk sipil Konstantinopel tidak mau ambil pusing. Penguasanya mau menerapkan sistem pemerintahan apa? Penguasanya mau menggunakan bentuk negara seperti apa? Karena yang mereka butuhkan sebenarnya bukanlah model pemerintahan. Tetapi yang mereka butuhkan adalah kebutuhan mendasar mereka bisa terpenuhi. Bahkan, kebutuhan mendasar 3 hal yang sebelumnya tidak terpenuhi oleh penguasa Romawi Timur, justru malah bisa direalisasikan oleh pemerintahan Islam. Seperti keadilan penghidupan yang layak toleransi, serta hak-hak lain bagi penduduk setempat bisa terpenuhi secara maksimal. Dengan demikian ketika terjadi penolakan sistem Islam diterapkan, di sebuah wilayah maka yang paling lantang menolak adalah para penguasanya sendiri. Karena mereka akan kehilangan kursi kekuasaannya, atau pihak-pihak yang merasa terancam kepentingannya. Kalaupun mereka menolak dengan alasan yang seolah-olah mengatasnamakan kepentingan rakyat, maka itu hanyalah bualan belaka. Karena dalam sejarah telah membuktikan, penduduk sipil Konstantinopel tidak peduli, mereka mau diatur dengan sistem pemerintahan model apa. Makanya tidak mengherankan kalau di kalangan penduduk non-muslim saat itu muncul pernyataan yang fenomenal. Lebih baik di bawah kekuasaan sorban bangsa Turki, daripada di bawah kekuasaan topi kardinal Romawi. Sebaliknya, tidak pernah ditemukan dalam sejarah tentang adanya statemen topi kardinal harga mati. Kecuali dari pihak penguasanya, atau pihak-pihak yang terancam kepentingannya. Dengan adanya sorban bangsa Turki, lebih lanjutnya lagi sorban Turki merupakan ancaman bagi penguasa Romawi Timur.
Sorban Turki yang sebagai simbol syariat Islam, juga menjadi ancaman yang serius, khususnya bagi pihak-pihak yang ketakutan kepentingannya akan terganggu. Sedangkan penduduk sipil justru malah berharap kepada sorban Turki yang bisa mewujudkan semua hajat hidup mereka. Mengapa demikian? Sebab yang penduduk sipil butuhkan hanyalah satu, yaitu hak-hak mendasar mereka bisa terpenuhi. Perlu digarisbawahi. Dalam pembahasan ini, kita sedang membahas sejarah Konstantinopel, bukan membahas negara Wakanda atau yang lain. Dengan demikian, sejarah telah membuktikan hal tersebut. Kesultanan Turki Utsmani mampu bertahan selama berabad-abad tersebut, sebenarnya telah menunjukkan kepada kita bahwa penduduk setempat yang notabene-nya bukan dari kalangan Muslim, atau disebut non-Muslim, contohnya Kristen, Yahudi dan lainnya, bisa menerima kehilafahan Islam yang diterapkan oleh Kesultanan Turki Utsmani dengan baik. Hal ini disebabkan kehilafahan Islam bisa memberi rasa keadilan, bisa mencukupi kebutuhan rakyatnya, bisa menciptakan toleransi antar beragama, dan bisa melayani rakyatnya dengan sebaik-baiknya. Sementara ketika berada dalam kekuasaan Romawi Timur, hal itu tidak dapat terwujud dengan baik. Dan inilah yang dimaksud Islam rahmat bagi seluruh alam, yang hanya bisa diwujudkan ketika syariat Islam diterapkan secara menyeluruh di sebuah negeri seperti yang telah diterapkan Utsmaniyah di Konstantinopel.